Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa ketemu dengan Kak Sari Iya. yang baru saja kembali dari Arab Saudi, tepatnya di Jeddah dan di Jizan ya. Nah, sahabat YouTube, Kak Sari adalah ponakan saya dan dia alumni Stikas Panakuka ya. Iya. Tahun berapa ini selesainya? Tahun 2015. 2015. Nah, yang berhasil kemudian merambah lapangan kerja atau dunia kerja global, dunia kerja internasional. Buktinya bisa ke Arab Saudi. Iya. Pertama, berapa lama mempersiapkan diri untuk kemudian bisa dikirim ke Arab Saudi? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Di persiapannya di Makassar atau di Surabaya? Di Makassar, pertamanya itu di Makassar, terus yang proses keduanya itu di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Jakarta berapa bulan? Jakarta 3 bulan. Cuman proses Hmm. yang lama itu kenapa sampai kurang lebih 1 tahun, karena menunggu proses dokumennya. Oh, dokumen. Iya. Yang di persiapannya apa saja? Bahasa? Bahasa Inggris untuk interview. Ya. Sama tes prometrik. Di sana dites lagi om, Di mana kayak di sana di Arab, kayak untuk ambil STR Arab internasional. Jadi tapi sebelum ke Arab itu harus lulus STR dulu di sini. Tidak sih, di sana nanti ininya, Pokoknya examnya. jadi mereka mau terima tanpa STR Indonesia, tapi di sana dites. STR pakai STR Indonesia, tapi sampai di sana dites Tes lagi. lagi. Setelah 3 bulan kerja di sana, 3 bulan sampai 6 bulan kita dites lagi, ada examnya. Oh, Sama kayak di sini Ukom kalau di sini, kalau di Ukom. sana prometrik. iya ya. Tetapi itu harus lulus STR dulu di sini. Iya. Nggak bisa tidak kalau Tidak. Arab Karena persyaratannya kalau untuk Arab Saudi harus ada STR. STR. Oh, jadi sebetulnya kalau English preparation begitu berapa lama saja yang dibutuhkan kemarin? Sebentar Jom. Karena berarti sudah pintar memang bahasa Inggrisnya. Iya. Nah, Kak, sejak kapan belajar bahasa Inggris tuh? Sejak SMP. Oh, yang sudah SMP. Kan kalau untuk bahasa Inggris itu dasar-dasarnya saja untuk sebatas interview. Nanti kalau misalnya untuk pelancaran, kalau sudah di sana, jadi jangan takut nih kalau misalnya kurang bahasa Inggris. Iya. Tapi kan 2015 selesai, lalu berangkat kan? 2018 om. 2018 selesai. Iya. Oh iya, berarti langsung berangkat ya? 2019 kan berangkat sudah? Sempat saya ini menganggur kak om. Iya. 1 tahun. 2 tahun. Iya. Baru berangkat karena kurang lebih 1 tahun itu saya tunggu prosesnya. Sebetulnya tidak nganggur, Iya. itu menunggu proses. Menunggu proses. Ya. Tapi memang artinya ketika selesai dari mana tadi pergantiannya itu? Stikas Panakukan. Stikas Panakukan, ketika selesai memang langsung berniat untuk ke Iya, ditawari dan mau itu. Iya. Nah, berapa orang alumninya Stikas Panakukannya ini? Banyak om. Banyak ya? Di tempatku kami tuh ada 4 orang, terus di Riyadh 2 orang, di Jeddah banyak, ada 5 orang. Banyak ya? Iya banyak. Untuk termin pemberangkatan itu ya? Iya. Itu memang difasilitasi kampus atau cari sendiri nih? Kerjasama sama agen. Oh, ada agen tapi Iya. kerjasama dengan kampus. Iya. Oh, I see. Siapa alumni yang mau ke sana mendaftar Daftar. nanti. Jadi agentnya sudah ada ya? Iya, dan nanti agennya itu kadang datang ke kampus untuk sesi interview sama bos di sana. Di Arab Saudi. Iya. Sama usernya. Oke. Kenapa berani ke Arab? Padahal perempuan. Mencoba ya? Butuh pengalaman kerja. Pengalaman kerja ya? Iya. Berarti luar biasa memang ya? Mumpung ada kesempatan. Ada kesempatan. Jadi ke Arab itu sebetulnya bukan hanya sekedar mencari uang, Iya. tapi juga di sampingnya paling penting itu pengalaman. Iya, pengalaman kerjanya. Oke. Katanya sehari itu ketika berangkat kan tujuan utamanya Jeddah. Iya. Setelah Jeddah, kemudian sekian berapa lama untuk Jeddah? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan Jeddah. Katanya sehari dengan pengetahuan dan pengalamannya itu lalu berani pindah tempat. Iya.
Nah, ke Kejizan. Jizan. Nah, katanya kan Jizan itu daerah semacam daerah terpencil yang tidak Iya. terlalu kan ya, Iya, desaannya. pedesaan. Tetapi ya berarti melayani orang yang memang lebih di bawah lagi ekonominya. Iya. Gitu. Kalau orang Arab itu kalau dirawat rewel atau tidak? Real sekali. Rewel sekali. Nah, yang saya heran adalah kan di sini kan tidak ada misalnya Arabic preparation, tidak ada Iya. persiapan bahasa Arab. Iya, Tapi kenapa bisa pintar sana? otodidak. Otodidak ya. Iya. Jadi ternyata otodidak itu bisa ya. Iya, bisa. Apalagi kalau hanya daily conversation Iya. gitu ya dalam bahasa itu. Nah, itu berapa lama bisa karena bahasa Arab itu lebih rumit tata bahasanya daripada bahasa Inggris. Iya, iya. Nah, 6 bulan. 6 bulan Iya. sudah bisa. Iya. Kalau itu otodidak, Iya. tidak pergi kursus begitu enggak. Tidak. Dan itu tergantung orangnya juga masing-masing, ada juga yang cepat. Nah, Yang 3 bulan sudah lancar. Sudah dia. lancar. Iya. tapi intinya bahwa ternyata otodidak bisa Iya, bahasa bisa. Arab itu. Bisa. Oh. Pindah ke Jizan, cari pengalaman baru, lalu kemudian mungkin pastinya ya salary-nya mungkin lebih besar ya. Lalu kemudian berapa kali umroh? 4 kali alhamdulillah. 4 kali ya alhamdulillah. Nah, belum sempat haji ya Belum. karena COVID, Corona. karena corona itu ya. Ya. Terus kemudian berarti di Arab itu karena tadi di Jeddah 1 tahun 6 bulan. Iya. 1 tahun 6 bulan ya, berarti 18 bulan. Iya. Terus kemudian di Jizan itu 8 bulan. 8 bulan. Jadi sebetulnya berarti 2 tahun 2 bulan kurang lebih Iya. ya Iya. di sana. Iya. Lalu balik ke Indonesia. Iya. Sebetulnya kontrak belum selesai. Iya. Ya, oke. Satu hal yang menarik sebetulnya karena perempuan, apalagi dari Sorwako, makanya saya sengaja ini kita publish ke teman-teman, lalu berani ke Jeddah, di mana yang kita dengar itu kan di Arab itu terkadang orangnya sangar-sangar gitu, kasar-kasar ya. Kenapa tidak takut itu dengan berita itu? Awalnya takut sih, tapi ternyata pas sampai di sana, kalau kita pekerja legal, apalagi tenaga kesehatan dihargai. Dihargai. Iya, nggak diganggu. Nggak diganggu. Mereka tahu. Jadi Jadi walaupun kita juga keluar sendiri pergi membeli, nggak diganggu. nggak diganggu. Iya. Tapi katanya benar nggak itu memang ada sedikit gangguan kalau terkasihan tentang pembantu rumah tangga yang tidak legal gitu? Iya, banyak. Banyak ya. Jadi intinya adalah kalau mau ke sana khususnya di Arab, pengalaman cari, 1 harus legal. Iya. Yang kedua, pekerjaannya itu memang adalah pekerjaan yang bukan sebagai housewife di rumah tangga ya. Karena memang katanya kalau pembantu rumah tangga kan tinggal di dalam. Iya, tinggal di dalam. Nggak keluar. Tidak, kadang juga HP-nya disita sama bosnya, majikannya ya. majikannya. Banyak itu pasienku rata-rata orang Indonesia juga di Jeddah waktu itu. Ada yang datang kasihan Iya. hasil penganiayaan atau apa? Jarang kayak pergi berobat, baru itu dikasih berobat. Oh, kalau Terus sakit. Iya, diambil HP-nya sama majikannya. Berat pekerjaannya. Tapi ini kan karena mereka tidak legal ya. Iya. Ya, jadi intinya memang harus legal ya. Iya. Nah, jadi sahabat YouTube, ternyata masalahnya memang cara kita sendiri juga ya. Iya. Berani pergi ke Arab dan dengan cara yang tidak legal. Ya, dan ternyata ketika legal mereka menghargai juga ya. Iya. Oke. Terus sekarang Sari kan udah di Indonesia dan kemudian sebetulnya masih punya kontrak 4 bulan di sana. Dengar-dengar nggak balik lagi? Tidak. Ya agak susah balik lagi ya karena apa? Sudah dilamar ya. Iya. Dan dilamar yang melamar lagi tentara ya. Brimo. Jadi tidak mungkin memang agak susah Iya, itu agak susah ya. Apa boleh buat ya, apa boleh buat. Nah sekarang yang pertama adalah setelah di Indonesia ini apa rencananya ke depan? Setelah jadi suami istri, maksudnya setelah jadi istri punya keterampilan di perawat, lalu kemudian menjadi istri tentara, apakah masih mau meneruskan profesi sebagai perawat di Indonesia? Insya Allah. Insya Kalau Allah. ada rezeki. Berarti umur berapa sekarang? Pak? 26. Berarti masih bisa mendaftar pegawai negeri ya kalaupun ini ya.
Masih bisa kan 35 pada. Iya, iya. Nah, tapi ada yang menarik katanya selama di Giza bukan hanya merawat tapi juga melahirkan orang normal. Iya. Ya orang bilang how comes, kamu kan perawat. Iya. Kenapa bisa membantu orang melahirkan itu? Karena di sana minta maaf. Iya. Di sana kan dokternya obgyn. Mereka ndak butuhkan bidan. Oh. Mereka butuhnya perawat. Karena mereka di sana kalau di Arab Saudi dokter obgyn itu yang langsung lahirkan normal orang. Normal orang. Ya bukan bidan di sana. Bukan bidan. Bidan di sana ada bidan tapi di rumah sakit ini apa namanya pemerintah, dan itu pun disimpan di ruang anak untuk perawatan anaknya kalau sudah lahir. Yang tapi, bidan itu? Iya, tapi kalau untuk membantu tidak perawat Dokternya sendiri? Iya. Tapi kenapa bisa Sari kemudian bisa melahirkan, bertanggung jawab melahirkan sendiri? Padahal itu sama dokter. Oh, sama dokter. Iya, sama dokter. Bersama dengan dokter. Iya, bersama dokter. Nah, terus kemudian bisa Sari yakin bahwa bisa membantu orang sekarang ini melahirkan tanpa bantuan dokter? Tidak ya, tidak berani ya, atau karena profesi tidak bisa iya, ya. Tidak bisa. Tapi artinya ketika di Jisan itu yang unik adalah Anda perawat lalu kemudian dibawa ke obgyn. Iya. Nah, kalau selama di Jeddah enggak? Tidak. Kalau di Jeddah cuma di dental, di perawatan anak, di ortopedik. Ortopedi, malah ortopedi tempat di ortopedi juga. Di sana banyak kliniknya, terus kita tuh kayak di rolling, nggak mesti bilang di UGD. Tapi kalau orang obgyn itu tetap harus di obgyn karena kalau di Gisan kan maksudnya susah. Iya. Jadi kita di sana kalau di Indonesia itu kita ambil profesinya bidan, posisinya bidan di sana. Oh begitu ya. Iya. Diambil alih dalam tanda petik ya. Iya. Okay. Tapi kan itu untuk dokter obgynnya laki-laki perempuan? Perempuan. Oh perempuan. Kalau di rumah sakit pemerintah laki-laki. Oh begitu. Saya kan di swasta. Di swasta. Iya, kalau di swasta. Tapi swasta justru bagus. Iya. Karena dokter obgynnya perempuan. Iya. Nah sekarang ini kan kita di negara, tapi jangan nanti kita nyerempet ya, nggak bagus. Oke. Pesannya atau ya pesan Sari lah untuk teman-teman khususnya di kebidanan, di keperawatan tentang ke Arab itu gimana pesannya? Pesannya? Ya harapannya atau apalah. Bagaimana kalau supaya ke sana itu nanti malah lebih cepat juga. Di sana kan ada kenaikan gaji juga? Iya ada kenaikan gaji. Setiap berapa lama itu? Setiap habis kontrak kan 2 tahun, kontrak di sana 2 tahun, setiap 2 tahun sekali tuh ada penaikan gaji. Nanti itu dibicarakan pada saat mau habis kontrak, nanti kita dipanggil, kamu mau lanjut atau tidak. Kalau mau lanjut di situ nih negosiasi gaji, mau naik berapa, bosnya kasih atau tidak juga. Jadi kita juga staffnya bisa kita terima, bisa menolak. Gitu. Jadi kalau kita menolak berarti kita exit. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya dia tidak mau naikkan gaji misalnya seperti yang kita minta, misalnya kita minta kenaikan 500 real. Terus bosnya tidak mau, berarti pilihannya kita exit. Oh exit ini. Iya. Tapi kadang mereka sejauh ini mereka kasih saja. Karena mereka butuh, karena mereka juga suka. Jadi sekarang ini sepertinya dibutuhkan di sana perawat. Iya. Oke, sahabat YouTube rupanya di sana dibutuhkan perawat. Iya, mereka lebih suka perawat dari Indonesia. Nah, kenapa? Why? Karena katanya itu perawat Indonesia ramah, murah senyum. Terus mereka itu kalau pekerja keras. Oke, so bisa melakukan semuanya, bisa tidak sama kayak misalnya negara lain gitu. Begitu ya. Bisa semuanya. Iya, bisa semuanya. Bisa disimpan di orto, di perawatan anak, semuanya, semua departemen. Mr. Sarif, assalamualaikum. I am interviewing my nephew who just came from Arabic. Yes, as a nurse. Congratulations. Yeah. That's very good. That's why actually I asked our course cancel to 7:30 p.m. because I had promised today to discuss with her. And right now, actually, I
I am interviewing her about her experience, and this is actually very important for us to share in my YouTube, because as you know, as I said that I am actually try to push our young generation to be a international employer. Ah, Right. yeah, Okay. okay, yeah, mm-mm. That's interesting, sir. Yeah, yeah. It's interesting, yeah, of course, because I have never heard anything like it. Yeah, that's just many ideas. Ah, Yeah, and but all of the ideas actually for our young generation. that's the thing. Yeah. Of course, I agree. As I said to you that I try to improve my English skill actually for our young generation. Okay, okay. Yeah, and then my job is how to improve the number of our alumni of higher education to have a braveness to apply to overseas. That is so interesting. Yes. Okay, well, I love that. Well, by the way, when it comes to that, okay, do you think what university or institution in Makassar are actually working together with another type of institution to develop English language? Oh, I know many, not many, but some institution in Makassar University, especially who were joined with the English improvement program from the Cambridge University. Yeah, Okay, Cambridge University. Wow. and I want to inform you last afternoon. I have yes, In the afternoon. in the afternoon, yes. I have a meeting with one institution in Palopo. Wow. And the meeting participant came from a lecturer Oh, and all of the leader of the institution. right. And So interesting. yes, one topic of the meeting is how to improve our English skill. Include the lecturer Okay. and then of course as students. I like that, sir. Yeah. It can be cooperation. What we can make a cooperation with that. Yeah, yeah. I do hope that actually the institution have Okay. what is a good motivation to prepare their alumni candidate be a global employer. All right. That's very good, of course. So I said to them that only one handicap actually for us, only about English skill. You know, my nephew, you can see, this my Hi, sir. ah Hi. yeah Okay. my nephew Hi, sir. How are you doing? Huh? how do you doing? Me? Yes. Interview with me. Okay. Actually, we just talk about why Arabic, especially in hospital, yeah. Yes. Okay.
have like Yes. a priority program Priority program. for nurse, especially from Indonesia. Yes. Oh, Yeah. okay. Got it. Miss Sari said, sorry, her name Kamsari, yeah, Yes. but call name Sari. Sari. Miss Sari said, Okay. Miss Sari said that Uh-huh. Arabic, especially doctor, Arabic doctor, yeah, appreciate the Indonesian nurse work. Okay. Yeah. Wow. Yeah. That's very good. Yeah. As I said in the last meeting, if I am not mistaken, that not only in Arabic actually, in England, Yes, sir. have a priority for employer from Indonesia. Yes, of course. Ah. I heard yourself say Yeah, that. yeah. So Sari just said to me that in Arabic too, it's actually like that. Why? Because Indonesian have a good job, have a good ability, have a good smile. Oh. Yes. And what is I said Indonesian employer actually when they have their when they have do their job, what I say, nothing to lose. Okay. All right. Sure. Yeah, nothing to That's lose. correct, sir. Yes, nothing to lose. That's the one of the advantage of Indonesian employer. Yes, that's Because when they done their work, they didn't remember about the salary, but just remember about their job and about their ability. yes, that's correct. Yeah. Mhm. Yeah. Inshallah. Yeah. Very good. That is my information for today as at the opening of our meeting, Mr. Salif. Yes, sir. Yes, sir. Very good. I appreciate that, sir. Thank you very much. Thank you very much. Interesting. Yeah, thank you. Welcome. Right. Okay. So give me 1 minute to closing my interview with the Miss Sari, okay? Yes, sir. Okay, Of course. a minute, okay. Okay, Sari. Tadi kan yang menarik sekali adalah kamu katakan orang Arab itu, khususnya dokter-dokter Arab itu senang sekali dengan perawat-perawat Indonesia Iya. karena mereka itu bekerja keras, Iya. kemudian ramah, Murah senyum. murah senyum. Terus kalau bicara pelan kan, Pelan. kalau di sana orang Arab kan Ngomongnya agak keras, ini, ya, ya. nadanya. Tapi orang Indonesia kan pelan Iya, nadanya gitu ya. lembut. Nah, gitu. Ternyata itu penting. Iya, penting. Jadi sebetulnya interpersonal skill, kemampuan berkomunikasi, smiling, and have a good character itu Iya, jadi penting. sangat penting untuk luar negeri ya. Karena mereka juga nyaman cerita sama kita. Oh, Jadi kayak mereka terbuka iya, begitu. terbuka. Medical direkturnya juga lebih nyaman terbukanya sama perawat Indonesia daripada yang lain. Jadi bisa curhat-curhat mereka Iya, karena curhat-curhat, iya. artinya Indonesia itu bisa dipercaya. Iya, Nah, ya. mereka nyambung sama kita. Nyambung, ya. Nyaman. Apalagi ya mungkin memang karena ya artinya karakter Indonesia kan memang begitu. Iya, sopan santun juga. Iya, makanya kan naik haji, naik umroh saja terkenal sekali. Iya. Orang itu sangat santun dan mudah diatur. Iya. Iya. Dan itu ternyata penting. Makanya Penting. bukan cuma di Arab, di Australia, di Inggris juga seperti Iya, itu. iya. Iya. Oke, kalau gitu Sari, pokoknya ini nanti akan saya share ini, ya. Dan saya percaya akan banyak manfaatnya. Dan akan saya gunakan, mungkin akan saya sering tampilkan ketika saya harus presentasi di depan mahasiswa untuk memberikan motivasi mereka agar jangan pernah ragu melangkah ke Iya, melangkah ke luar negeri. Dan ternyata Sari pun seorang perempuan bisa begitu. Tapi yang paling penting Sari mengatakan saya belajar bahasa Inggris sejak di elementary school. Iya. Luar biasa ya. Sehingga English preparation di Jakarta tidak terlalu lama. Iya. Apalagi Arab hanya butuh untuk wawancara Iya. gitu ya. Interview misalnya. Ya, interview. Oke. Wah.
Nah sekarang perlumu ke saya kan apa? Tidak ada Ji. Tidak ada. Pokoknya saya insya Allah akan akan hadir di nikahan betul? Iya, kalau bisa hadir. Insya Allah saya usahakan. Dan kedua, masukkan saya sebagai pengundang. Iya. Ya. Iya. Nah, minta maaf kemarin karena tidak sempat hadir ketika lamaran. Iya. Karena Persis. sibuk sekali. Ya. Oke, Sar ya. Iya. Jadi saya ini bayangin, saya ini sudah umur 58 tahun. Saya masih berusaha meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Iya, betul. Iya. Perlu. Iya perlu memang. Iya. Makanya saya mau. Oke. Iya. Oke ya Sar ya. Iya. Saya lanjut dulu di dalam, saya lanjut. Masih panas sekali ya? Bisa diminum.